Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakura Rahadatul Aisy Wuliadi, NPM 2222010062, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan mengidentifikasi serta menjelaskan tentang adaptasi dan perubahan sel. Baik, yang pertama, mengidentifikasi dan tuliskan bagian-bagian sel pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu ada nukleus, kedua ada nukleolus, lalu yang ketiga ada retikulum endoplasma kasar, yang keempat ada ribosom, yang kelima ada badan Golgi, yang keenam ada lisosom, yang ketujuh ada mitokondria, yang kedelapan ada endosom, yang kesembilan ada sitoskeleton, lalu yang kesepuluh ada peroksisom, lalu yang ke-11 ada mikrotubulus, lalu yang ke-12 ada sentriol, lalu 13 ada membran plasma, dan yang terakhir ada retikulum endoplasma halus. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua ada identifikasi dan sebutkan proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada di dalam gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada adaptasi sel yang terjadi adalah sel atrofi. Contoh kasus satu penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah atrofi otot kaki atau pada orang yang lumpuh, lalu atrofi otot dan lemak pada kelaparan. Lalu kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena menurunnya ukuran masing-masing sel atau menurunnya jumlah sel dalam jaringan setelah sel tersebut mencapai tujuan ukuran atau jumlah yang normal. Lalu ada adaptasi sel yang terjadi adalah hipertrofi. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah yaitu pembesaran jantung atau patologis dan peningkatan massa otot pada atlet atau binaraga. Lalu kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena bertambah besar ukuran sel karena bertambahnya jumlah ultrastruktur dalam sel bukan disebabkan karena bertambahnya cairan di dalam sel. Lalu adaptasi sel yang terjadi adalah hiperplasia. Contoh atau kasus penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah kanker endometrium. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena bertambahnya jumlah sel atau sel mengadakan proliferasi akibat beban kerja bertambah sehingga sel lebih banyak dalam ukuran yang normal. Lalu selanjutnya yaitu ada adaptasi sel yang terjadi adalah displasia. Seperti ini gambarnya ya. Contoh atau kasus penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah yaitu kanker serviks atau dan saluran pernafasan atau bronkitis. Lalu, kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena hilangnya keseragaman sel secara individu dan juga hilangnya orientasi sel-sel yaitu perubahan ukuran, bentuk, dan organisasi. Sekian penjelasan adaptasi dan perubahan sel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.